Puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, dan kesehatan. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 yang berjudul analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Analisis regresi adalah metode untuk menemukan sebab akibat, hubungan yang didapat dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel. Analisis regresi merupakan metode statistika yang sangat banyak digunakan dalam penelitian. Istilah ini diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya hubungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula. Begitupun dengan sebaliknya. Maka demikian, ia mengamati bahwa adanya kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara menyeluruh. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah tinggi populasi. Inilah yang mendasari analisis regresi sebagai studi ketergantungan analisis. Adapun analisis regresi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Levin dan Rubin, yang mengatakan bahwa regresi dipakai dalam menentukan sifat-sifat serta kekuatan relasi antara dua variabel dan juga meramalkan nilai sebuah variabel yang belum diketahui yang berlandasan pengamatan. Yang kedua, Gujarati, yang mengatakan bahwa regresi ialah suatu kajian pada hubungan sebuah variabel yang dinamakan variabel yang diterangkan dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan. Ahli yang ketiga itu menurut Hasan, yang mengatakan bahwa regresi diartikan sebagai ramalan atau taksiran. Jadi secara umum dari definisi-definisi di atas, baik secara istilah maupun menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel tak bebas dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis atau tipe analisis regresi. Yang pertama itu regresi linear, di mana regresi linear ini merupakan teknik yang digunakan dalam statistik yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, di mana regresi linear ini terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang
disebut dengan regresi linear sederhana. Sedangkan regresi linear terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen itu disebut dengan linear berganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan regresi linear sederhana. Di mana regresi linear regresi linear sederhana itu adalah regresi yang memiliki satu variabel independen atau biasa disebut dengan X dan satu variabel dependen atau biasa disebut dengan Y. Di mana analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut dependen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut independen. Di mana analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Nah, adapun bentuk umum dari regresi linear sederhana yaitu biasanya berbentuk Y sama dengan A tambah BX, dalam artinya yaitu sebagai pengubah atau variabel yang tidak bebas, sedangkan X itu perubah atau variabel bebas. Kalau A itu konstan, sedangkan B itu berarti kemiringan. Adapun menentukan koefisien persamaan A dan B dapat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, di mana caranya itu untuk menentukan koefisien persamaan A dan B atau dari jumlah pangkat 2 kuadrat antar titik dengan garis regresi dicari dengan yang terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila yang akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis atau tipe analisis regresi. Nah, jenis atau tipe analisis regresi yang kedua yaitu regresi non-linear. Regresi non-linear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Menurut Draper dan Smith tahun 1981, model nonlinear yakni nonlinear dalam parameter yang akan diduga dapat dibagi menjadi dua, yaitu model linear instinct dan model non-linear instinct. Yang apabila hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas Y bersifat non-linear, artinya jika data asli XY dan YI dibuatkan scatter plot, seperti scatter plot tidak mengikuti garis lurus, tetapi mengikuti suatu bentuk kurva tertentu, seperti kurva eksponensial, maka analisis regresi yang cocok untuk linear tersebut adalah linear sederhana. Jika bentuk linear diterima, kemudian disusul bahwa regresi itu sebagai suatu kesatuan, berarti adanya dan yakni bahwa koefisien regresi yang diperoleh tidak dapat diabaikan, maka dapat membuat kesimpulan berdasarkan regresi itu. Nah, adapun macam-macam bentuk persamaan regresi non-linear, yaitu yang pertama, parabola kuadritik, yang dimana Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat, dan kedua yaitu parabola kubik, di mana Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat tambah DX kuadrat. Yang ketiga yaitu hiperbola, yang dimana Y sama dengan 1 per A tambah BX. Yang keempat yaitu eksponen, di mana Y sama dengan AB kuadrat X. Nah, yang terakhir yaitu geometrik, yang dimana Y sama dengan AX kuadrat B. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.